Film dimulai di sebuah daerah pegunungan, di mana ada helikopter yang lagi mengejar sebuah mobil. Dengan seorang pria sebagai supir, dan seorang anak di dalamnya. Ketika si supir menemukan sebuah lokasi yang pas, untuk menghentikan mobil, dia mengeluarkan si anak dari mobil, yang langsung lari ke atas bukit. Sebagai pertanda, kalau dia diprioritaskan untuk bisa lebih aman, daripada si supir sendiri. Di saat terus dikejar sama si helikopter, si supir menambahkan kecepatannya. Ketika dia sudah sampai di jalanan aspal. Sampai suatu ketika, di saat ada belokan tajam di depan, dia malah sengaja menambahkan kecepatannya, sehingga mobilnya jatuh dari ketinggian. Dan akhirnya dia pun habis. Sementara itu, si anak berhasil ditemukan sama kedua warga lokal, dan mereka bertanya beberapa hal tentang si anak, tapi anehnya dia gak mengetahui alasan kenapa dia keluar dari mobil, ataupun kabur dari helikopter itu. Namun, dia hanya mengetahui kalau namanya adalah Daryl. Di saat itu, para petugas yang ada di helikopter mencari Daryl di sungai, namun mereka gak berhasil menemukannya. Beberapa waktu kemudian, mereka memutuskan untuk meninggalkan lokasi, dan menganggap Daryl udah habis hidupnya. Sementara itu, kedua warga lokal memutuskan untuk membantu Daryl. Dan si bapak warga melapor ke pemimpin daerah setempat tentang Daryl sebagai anak hilang. Ketika lagi menunggu di mobil, Daryl pergi mendekati sekelompok anak sepantarannya yang lagi bermain basket, tapi di saat Daryl ditanya sesuatu tentang permainan sama para anak, dia mengaku gak mengetahui jawabannya. Sambil menjadi ketakutan. Oleh karena itu, dia langsung kembali ke mobil. Dan akhirnya, dia pun dianggap aneh sama para anak. Ketika bertemu dengan si bapak warga lagi, dia mengucapkan selamat tinggal ke Daryl, karena dia udah disetujui untuk dikirim ke tempat yatim piatu. Setelah Daryl mandi, dia diperiksa kondisinya sama para petugas, terutama pemeriksaan tentang mata. Begitu melihat sebentar, huruf-huruf di dinding dia langsung mengingat setengahnya. Di saat dia mengucapkan bagian itu, yang membuat petugas mata itu memberitahu ke temannya bernama Ho, kalau Daryl adalah anak yang pintar. Si petugas juga memberitahu kalau kondisi fisiknya Daryl 100%. Tapi si petugas menyadari, kalau Daryl mengalami setengah amnesia. Sepertiga mengingat siapa orang tuanya, dan di mana rumahnya. Mengetahui ini, Howie memberitahu ke Daryl, kalau pihaknya akan mencarikan keluarga yang mau mengasuh dia, sampai keluarganya sendiri datang dan mengantarkannya pulang. Jadi, dia harus menginap beberapa hari dulu di sini. Beberapa waktu kemudian, Howie pergi ke tempat kerja temannya, bernama Andy. Untuk bertanya, apakah mau mengasuh Daryl. Karena Howie mengetahui, kalau Andy dan istrinya, belum dikaruniai keturunan. Ini disetujui Andy, oleh karena itu, dia mengabari hal ini ke istrinya di rumah. Dan kabar ini membuat mereka senang, walaupun sebenarnya mereka berkeinginan, untuk mengasuh anak yatim piatu. Yang benar-benar udah gak punya orang tua. Setelah menyambut kedatangan Daryl di rumah, Andy melihat istrinya yang kelihatan gembira, tapi Andy mengingatkan, kalau Daryl gak akan bersama mereka, dalam waktu yang benar-benar lama. Meskipun begitu, si istri meminta suaminya, untuk jangan membicarakan hal itu dulu, karena si istri mau, benar-benar merasakan momen, awal-awal mempunyai anak asuh dulu. Esok harinya, si istri melihat anak dari tetangganya, bernama Kura-Kura, yang mendengar kalau katanya ada anak baru bernama Daryl, jadi Kura-Kura mau berteman dengan Daryl. Selain itu, Kura-Kura mendengar, kalau katanya Daryl mengalami kehilangan ingatan. Namun anehnya, dia gak tahu cara membaca, gak mengetahui siapa keluarganya, hanya mengetahui identitas seperti nama dan sejenisnya. Ini juga gak diketahui Daryl dengan jelas, tapi dokter bilang, kalau ingatan Daryl kemungkinan akan kembali secara mendadak. Kura-Kura kemudian mengajak Daryl untuk pergi ke kamar kakak perempuannya, di mana mereka memakai komputer si kakak untuk bermain game balapan jadul. Sampai Kura-Kura menabrak papan, dan akhirnya game pun over. Ini membuat si kakak meledek adiknya, yang mendapat skor rendah. Jadi si kakak memamerkan skor tertingginya, yang membuat Daryl penasaran dengan game ini. Oleh karena itu, dia mengambil alih kontrol gamenya. Gak pakai lama, Daryl langsung menancapkan gas mobilnya, sampai maksimal, dan ternyata, dia bisa melewati mobil-mobil, dan belokan-belokan di depan dengan mudah. Sehingga kedua temannya pada terkagum. Dan akhirnya, Daryl pun mendapatkan skor lebih tinggi dari si kakak. Esok harinya,
Daryl memulai hari pertama sekolah bersama dengan kura-kura, di mana Daryl diajari sama guru yang galak, dan bertemu sama seorang siswi yang ngeselin. Ketika dia ketahuan nyontek, di saat disuruh untuk memeriksa ulangan, dari teman sebangku, Daryl langsung mengoreksi itu semua, sebelum si guru bisa mengasih tahu jawabannya. Sehingga Daryl dimarahin. Jadi, dia mengedipkan matanya ke si guru. Seperti si siswi ngeselin lakukan. Oleh karena itu, ketika si guru menjadi heran, Daryl memberitahu semua jawaban-jawabannya, yang membuat si guru gak bisa berkata apa-apa. Dan akhirnya para cewek pun tersenyum ke arah Daryl. Kemudian bermain baseball bersama si ayah. Tapi, di saat pertama kali Daryl diberitahu cara bermain baseball, dia merasa susah, dan merasa kesakitan. Namun, dalam percobaan kedua dia langsung jago, dengan memukul bola itu, ke lokasi yang tepat. Dan hasilnya sama, ketika dalam percobaan ketiga. Alhasil, dia dianggap berbakat dan jenius. Jadi dia akan ditempatkan dalam tim si ayah. Dalam pertandingan baseball nanti, sebagai senjata rahasia. Tapi di saat memulai main lagi, dalam percobaan keempat, Daryl memukulnya, lebih kencang kali ini dan akhirnya jendela rumah pun pecah. Di malam harinya, Daryl dan kura-kura main lapor-laporan dengan alat radio untuk berkomunikasi dan untuk memantau si kakak yang baru pulang jalan-jalan sama cowoknya. Ketika kakaknya lagi asik sama cowoknya, kura-kura mengomentari kalau tindakan itu menjijikan bagi dia. Dan mengharapkan ada sensor yang bisa menghalanginya. Melihat tindakan itu, tapi Daryl gak terlalu mempedulikan hal itu, karena dia lebih tertarik dengan tontonan di TV yang ada robotnya. Jadi, dia terus menonton itu, sambil mendengar ocehan-ocehan dari kura-kura. Dan akhirnya, si kakak pun menjadi kesal. Esok harinya, di saat si ayah mau mengambil duit dari ATM, dia menjadi kesal, ketika dia diberitahu kalau dia gak bisa tarik duit 1 jutaan rupiah, dan ini membuat dia menduga kalau komputernya lagi error. Karena dia ingat, kalau saldonya masih ada 20 jutaan rupiah. Oleh karena itu, Daryl mengoreksi kalau sebenarnya komputer gak salah, melainkan orangnya yang salah. Jadi dia membantu si ayah, untuk bisa mengeluarkan duit 1 jutaan. Dan akhirnya, si ayah pun mendapatkan duitnya. Setelah mendengar suruhan si ayah untuk kembali ke mobil, Daryl gak langsung balik, melainkan mengutak-atik mesin ATM-nya. Dan secara ajaib, saldo si ayah langsung bertambah menjadi 200 jutaan. Lalu 2 miliar, sampai si ayah jadi banyak duit, dengan saldonya sekarang berjumlah 20 miliar. Dan akhirnya, si mesin pun mengucapkan terima kasih, sudah memakai ATM. Beberapa waktu kemudian, tiba saatnya untuk Daryl dan tim basebalnya bertanding, tapi di tengah permainan, performa Daryl justru menurun, karena suatu hal, sehingga dia menjadi emosi. Emosinya bahkan dia bawa, ketika dia ditanya-tanya sama kedua orang tua asuhnya, sampai dia dengan beraninya ngomong kasar, dan akhirnya orang tua angkatnya pun menjadi kaget. Jadi si ibu asuh memberitahu, kalau gak apa-apa jika misalkan mengacaukan salah satu hal, namun yang terpenting, dia mengingatkan untuk jangan ngomong kasar. Oleh karena itu Daryl meminta maaf, dan berjanji gak akan mengulanginya lagi. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Ini membuat Daryl termotivasi, yang membuat dia dan tim baseball bisa memimpin pertandingan. Dan akhirnya mereka pun menjadi juara. Tapi rasa kesenangan itu harus mereda, beberapa bulan kemudian, di mana datang petugas yatim piatu, yang memberitahu, kalau orang tua aslinya Daryl, udah berhasil menghubungi pihaknya, dan mau membawa Daryl kembali. Jadi setelah Andy dan istrinya memeriksa bukti foto, ketika Daryl masih kecil, mereka setuju, untuk mengembalikan Daryl ke orang tua aslinya. Yang membuat Daryl sempat merasa berat hati, untuk meninggalkan orang tua asuhnya. Namun, setelah Andy meyakinkan, kalau orang tua aslinya udah mencarinya selama berbulan-bulan. Dan anak kandung itu, harus kembali ke orang tua kandungnya. Daryl setuju untuk kembali ke mereka, dan akhirnya dia dan Andy pun berpelukan. Beberapa waktu kemudian, datang orang tua aslinya Daryl ke rumah, bernama Dr. Jeffrey dan Dr. Ellen, dan Andy memberitahu kalau Daryl akan datang sebentar lagi. Serta merasa sedikit gugup, di saat mau bertemu dengan orang tua aslinya ini, justru membuat Dr. Jeffrey heran, kenapa Daryl menjadi gugup,
Tapi kemudian, Dr. Jeffrey mengalihkan pertanyaannya dengan bertanya yang lain tentang Daryl. Gak lama setelah itu, datang Daryl yang siap untuk pergi. Namun, sebelum itu, dia mau mengucapkan selamat tinggal ke bestinya si kura-kura. Tapi ketika Daryl mau bertemu dengan kura-kura, dia malah cuma berdiam diri aja, dan akhirnya dia pun malah pergi menjauhi Daryl, yang dipikir Dr. Jeffrey kalau kura-kura merasa sulit untuk berpisah dengan Daryl. Tiba saatnya untuk Daryl meninggalkan orang tua asuhnya. Sehingga muncul perasaan berat hati itu lagi di antara mereka bertiga. Dan akhirnya Daryl pun benar-benar pergi. Awalnya, Daryl berpikir kalau dia akan pindah ke kota lain, namun ekspektasinya salah. Setelah beberapa waktu, yang ternyata orang tuanya malah pergi ke tempat penerbangan. Dan ini tentu aja membuat Daryl menjadi heran. Tapi karena itu teralihkan, ketika dia mau lihat-lihat cara pilot bekerja. Jadi dia mendekati para pilot, dan mereka dengan senang hati memberitahu cara kerja mereka, menerbangkan pesawat. Setelah Daryl mengetahui yang penting-penting, salah satu pilot memasukkan sesuatu yang berhubungan dengan angka, namun, dengan kepintarannya Daryl, dia bisa menyadari, kalau si pilot udah salah memasukkan angka, dan akhirnya dia pun diketawain sama rekan pilotnya. Setelah puas mengetahui cara kerja, menerbangkan pesawat, Daryl kembali ke tempat duduk. Di saat orang tuanya membicarakan tentang Daryl, tapi dia merasa heran dengan cara bicara kedua orang tuanya, yang seperti bukan orang tua bagi Daryl. Oleh karena itu, dia mempertanyakan, apakah benar, mereka berdua adalah orang tuanya. Ini gak dijawab mereka, jadi Daryl terus dibawa sama mereka, ke sebuah tempat, yang bukan rumah, melainkan sebuah tempat di mana Daryl dirawat, seperti seorang pasien di rumah sakit. Ternyata, Dr. Jeffrey dan Dr. Ellen adalah seorang ilmuwan, dan mereka lagi melakukan sesuatu ke tubuh Daryl. Terutama memeriksa, kenapa dia bisa mengalami amnesia. Secara teknis, setelah diperiksa secara keseluruhan, Daryl melanjutkan aktivitasnya, seperti menonton kartun sambil bermain game kesukaannya. Tapi aktivitasnya harus berhenti sebentar, ketika datang Dr. Jeffrey yang menanyakan, bagaimana Daryl bisa melakukan segala hal dengan tepat. Terutama meretas mesin ATM, untuk menambahkan saldonya Andi menjadi sangat banyak. Daryl mengungkapkan, kalau dia bisa membaca apa yang sebuah komputer lakukan, dan bisa mengontrolnya. Serta dia semakin lebih baik untuk membaca dan mengontrol hal itu. Yang dipikir Dr. Jeffrey, kalau Daryl memang merasa kangen. Jadi Dr. Jeffrey setuju, untuk memanggil orang tua angkatnya kemari. Tapi sebelum dia meninggalkan tempat, Daryl bertanya dia ini siapa, tapi Dr. Jeffrey sengaja gak menjawab pertanyaan itu, namun Daryl gak menyadari, kalau dia ini sebenarnya adalah robot. Ketika Dr. Jeffrey, dan Dr. Ellen memeriksa tubuhnya, di mana mereka menelusuri otak komputernya, lebih dalam waktu itu. Setelah ditemukan sumber masalahnya, mulailah para ilmuwan berkomunikasi dengan Daryl, dengan cara chattingan. Seperti bertanya siapa namanya, yang sebenarnya. Dan ternyata namanya bukan cuma Daryl biasa, melainkan memakai titik di antara huruf. Namanya singkatan dari Daryl adalah, Data Analyzing Robot YouTube Lifeform. Sebagai bukti kuat, kalau Daryl adalah robot manusia. Selanjutnya, ketika memorinya Daryl diperiksa, para ilmuwan memeriksa apa yang dia lakukan selama ini. Di saat diasuh, dan menemukan salah satu genangannya. Yang menarik, di saat dia mencicipi antara rasa coklat dan vanila. Dan Daryl lebih memilih coklat. Ini membuat para ilmuwan menjadi kaget, terutama Dr. Jeffrey, yang berpikir, kalau seharusnya Daryl diprogram, untuk gak mengetahui rasa, tapi Dr. Ellen melihat, kalau Daryl udah diprogram untuk terus belajar dan belajar. Jadi untuk memastikan hal itu, para ilmuwan memutuskan untuk mengetes tubuh Daryl dengan cara operasi. Namun ternyata ini membuatnya ketakutan. Oleh karena itu, dia sengaja menunjukkan berbagai macam error ke mesin-mesin yang ada di sekitar, dan mengungkapkan kalau dia merasa ketakutan dengan operasi ini. Jadi, supaya gak membuat Daryl menjadi marah besar, para ilmuwan memutuskan untuk menghentikan operasi ini. Dan akhirnya, dia pun mengucapkan terima kasih. Tapi hasil ini membuat pemerintah merasa gak puas dengan Daryl. Terutama seorang jenderal militer yang merasa kecewa ketika Dr. Jeffrey menjelaskan tentang Daryl.
Karena sebenarnya, Menteri Pertahanan maunya, Daryl itu menjadi robot yang gak ketakutan, mempunyai skill bertarung, dan menjadi tentara yang sangat mantap. Oleh karena itu, si Jenderal dan kawan-kawan memutuskan untuk menghentikan proyek Daryl. Dan mereka mau untuk dibuatkan versi dewasa dari Daryl, sebagai gantinya untuk bisa menjadi tentara yang sangat mantap. Ini sulit diterima Dr. Jeffrey, karena dia melihat, kalau ternyata, Daryl itu lebih berpotensi, dari yang si dokter dan kawan-kawan kira. Namun, si Jenderal tetap gak setuju dan mengingatkan kesalahan temannya, Dr. Jeffrey, bernama Dr. Mulligan. Yang di awal film, di mana ternyata waktu itu dia membawa kabur, dari markas penelitian, karena Dr. Mulligan juga menyadari hal yang serupa, tentang potensi lebih, yang dimiliki Daryl. Jadi setelah Daryl sepenuhnya dibuat, hati Dr. Mulligan menjadi tergerak, untuk gak menjadikan Daryl sebagai senjata bagi Menteri Pertahanan, karena itu bisa berbahaya di kemudian hari. Jadi itulah, kenapa Dr. Mulligan membawa Daryl kabur dari markas penelitian. Alhasil, Dr. Jeffrey mau gak mau harus menyetujui permintaan si Jenderal. Tapi Dr. Jeffrey tetap gak setuju di dalam hati, oleh karena itu, dia tetap memanggil orang tua angkatnya Daryl, beserta kura-kura ke markas penelitian. Karena Dr. Jeffrey masih ada menang untuk melakukan itu. Sesampainya di markas, kedua orang tua angkat, dan kura-kura, menjadi heran dengan tempat ini, yang bukan seperti rumah bagi Daryl. Bahkan ada mesin-mesin, yang bertuliskan kata Daryl. Jadi Dr. Jeffrey mengungkapkan, kalau sebenarnya Daryl bukan benar-benar manusia, melainkan hasil eksperimen dalam artificial intelligence atau AI, namun dia bukan sekedar robot, melainkan super robot yang benar-benar mirip seperti manusia. Ini tentu saja membuat orang tua angkat sulit untuk percaya. Oleh karena itu, Dr. Jeffrey membuktikan, dengan cara chattingan sama Daryl, dan akhirnya, orang tua angkat pun percaya, ketika Daryl membalas, kalau dia masih mengenal siapa kura-kura. Dr. Jeffrey kemudian mengantarkan mereka, ke tempat tinggalnya Daryl. Di mana si dokter mengungkapkan, kalau sebenarnya mereka udah chattingan sama kumpulan memorinya Daryl. Dan itu terpisah dari tubuhnya, ini tetap membuat istrinya Andi merasa sulit menerima Daryl sebagai robot. Karena si istri melihat, Daryl itu sama seperti anak pada umumnya, yang mempunyai daging dan darah. Tapi Dr. Jeffrey menjelaskan, kalau Daryl mempunyai tengkorak yang berbeda dari manusia. Apalagi otaknya adalah otak komputer. Ini membuat Andi bertanya, kenapa melakukan semua ini? Yang diberitahu Dr. Jeffrey alasannya adalah, untuk memangkas waktu pengerjaan lebih cepat, dengan membuat sebuah robot yang bisa melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan mencium. Daripada memakai tenaga beberapa orang, yang duduk di meja, dan memencet keyboard terus-terusan. Meskipun begitu, kura-kura gak terlalu mempedulikan, kalau Daryl itu adalah robot. Namun yang lebih penting bagi kura-kura adalah, bisa ketemuan lagi sama bestinya. Setelah Daryl temu kangen dengan kedua orang tua angkatnya, mereka berkeinginan untuk menjadikan Daryl sebagai anak mereka secara permanen. Jadi Dr. Jeffrey meminta waktu beberapa hari, untuk dia bisa membebaskan Daryl. Suatu hari, markas penelitian, kedatangan si Jenderal dan pasukannya, yang mau mengambil Daryl, untuk dihancurkan. Jadi, sebelum itu bisa terjadi, Dr. Jeffrey pergi membawa Daryl keluar dari markas, secara diam-diam dengan menggunakan mobil. Sementara Dr. Ellen berpura-pura, memandu si Jenderal, untuk memastikan program-program Daryl udah pada dihentikan. Tapi, setelah dia menemukan pesan rahasia dari Daryl yang mau kabur, si Jenderal menyadari, kalau Dr. Allen udah bekerja sama dengan Dr. Jeffrey. Jadi si Jenderal menyerupainya untuk mengejar dan menghabisi hidupnya Dr. Jeffrey. Dan Daryl yang udah berhasil kabur, alhasil, terjadilah kejar-kejaran, antara mobil Dr. Jeffrey dengan pasukan si Jenderal. Ditambah lagi dari pihak polisi, supaya lebih bisa menghindari mobil-mobil di depan, dengan kecepatan tinggi, Daryl meminta untuk dia yang mengendarai mobilnya. Oleh karena itu, Dr. Jeffrey memberikan setirnya ke Daryl, dan akhirnya Dr. Jeffrey pun disuruh untuk memakai sabuk pengaman, dan menutup mata. Dan beberapa waktu kemudian, Daryl berhasil menghindari kejaran, dan akhirnya Dr. Jeffrey pun menjadi senyum-senyum. Esok harinya, mereka mencuri mobil orang lain supaya gak dicurigai pihak berwenang, dengan memberikan mobil mereka sebagai gantinya. Tapi masalah belum selesai, karena perjalanan mereka dihalangi sama seorang polisi, yang mau memeriksa mobil warga. Jadi, ketika si polisi memeriksa mobil mereka, Daryl secara diam-diam mengutak-atik mobil si polisi. Begitu si polisi mengasih lewat mobil mereka, dia melihat Daryl yang berlari, untuk masuk ke dalam mobil.
Tapi si polisi menyadari, kalau mobilnya udah nggak bisa dinyalain gara-gara Daryl. Namun, dia dan Dr. Jeffrey gak menyadari, kalau ternyata di depan masih ada pengecekan dari polisi lainnya. Oleh karena itu, dia menembak ke arah mobil mereka beberapa kali, tapi mereka bisa kabur dari si polisi. Namun dia gak menyadari, kalau ternyata dia udah berhasil menembak Dr. Jeffrey di dada, sampai membuat sekarat. Ini membuat Daryl berharap, bisa mendapatkan program medis, untuk menyembuhkan lukanya Dr. Jeffrey. Namun bagi dia, Daryl itu udah istimewa. Jadi Dr. Jeffrey memotivasinya, dengan aspek kehidupan sebelum nafasnya berakhir. Dan akhirnya, dia pun meninggal di malam harinya. Daryl sampai di sebuah tempat penerbangan, di mana dia mau mencuri sebuah pesawat. Oleh karena itu, dia mengganggu kinerja tempat penerbangannya dulu, sebelum memasuki tempat. Ternyata pesawat yang dia dapat adalah, pesawat yang lebih mantap dari dia kira. Yaitu pesawat pengintai siluman. Strategi supersonik jarak jauh. Alhasil pasukan militer yang mengejar Daryl, merasa gak percaya, kalau sebuah robot bisa mengendarai pesawat mantap itu, secara mulus. Dan akhirnya Daryl pun ketawa-tawa, ketika dia udah menerbangkan pesawat, dalam kecepatan sangat tinggi, mengetahui kecepatannya yang bisa sampai 3.500 km per jam. Si jenderal menyadari, kalau kecepatan sebuah misil gak akan bisa mengejar pesawat itu. Tapi di dalam pesawat itu ada sebuah bom yang bisa meledak dalam hitungan mundur, sesuai perintah. Jadi si jenderal bisa memerintahkan bom itu untuk menjadi aktif. Mulailah hitungan mundur, bom itu diaktifkan. Yang bisa disadari Daryl. Oleh karena itu, setelah mengetas jaringan komunikasinya, untuk enggak diketahui sama si jenderal dan kawan-kawan, Daryl menghubungi kura-kura melalui alat radionya. Dan meminta untuk ketemuan di sebuah danau, dekat sekolah mereka. Setelah Daryl meretas mesin dalam pesawat, untuk mengubah tujuannya ke arah danau, dia sengaja meletakkan permen karet yang dia kunyah ke arah kamera memantau, dan akhirnya si jenderal dan kawan-kawan pun merasa udah diledekin. Mengetahui hitungan mundurnya yang udah mau habis, Daryl siap-siap untuk kabur, dengan cara darurat. Jadi sebelum hitungan mundurnya selesai, dia mematikan alat pelacakan yang ada di bangku, dan kabur dari pesawat itu dengan mental bersama dengan bangku, yang bisa memunculkan parasut. Dan akhirnya pesawat pun meledak. Dan Daryl dinyatakan udah habis hidupnya. Ternyata Daryl mengalami pingsan, dari metode kabur yang dia lakukan, sehingga dia terus jatuh ke air bersama dengan parasutnya. Dan akhirnya dia pun tenggelam, karena berat dari bangku dan parasut. Tapi untungnya, tubuhnya bisa mengapung ke permukaan, jadi ketika kura-kura dan kakaknya udah sampai di danau, mereka menyadari Daryl yang udah tenggelam di kejauhan. Oleh karena itu, kura-kura cepat-cepat menolong Daryl dengan keahlian berenangnya, sementara si kakak meminta tolong ke orang lain untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit. Namun setelah diperiksa dokter, ternyata Daryl dinyatakan udah meninggal, yang membuat keluarganya merasa gak percaya. Ini tentu aja gak bisa diterima kura-kura, karena seharusnya robot itu gak bisa habis hidupnya, apalagi otaknya itu adalah sebuah komputer, yang anti air. Jadi ibaratnya, dia itu lagi mengalami shutdown aja. Teori kura-kura benar, jadi beberapa waktu kemudian, ternyata Daryl kembali sadar lagi, dan langsung berlari ke rumah bestinya. Berkat bantuan dari rekannya Dr. Jeffrey, yang mengetahui lokasi Daryl dirawat di rumah sakit, yaitu Dr. Helen. Sekarang Daryl dinyatakan udah habis hidupnya sama si jenderal, dan kawan-kawan. Jadi Daryl gak lagi dalam pengejaran, dan dia pun bebas kembali ke keluarga angkatnya. Film pun diakhiri dengan Daryl dan kura-kura, yang kembali bersama lagi. Dan akhirnya Daryl pun bisa bersatu lagi bersama keluarganya.